Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Ilham Ramadan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Di video ini, gue bakalan menyampaikan materi mata kuliah pendidikan anti korupsi tentang cara gue mencegah tindakan korupsi. Nah, sebelum kita berbicara tentang cara gue mencegah tindakan korupsi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu korupsi, apa penyebab dari korupsi, dan apa akibat dari perbuatan korupsi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia sendiri, korupsi yang terjadi saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya tindakan pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lambat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Berikut ada beberapa teori tentang mengapa terjadinya sebuah tindakan korupsi. Yang pertama, teori Triangle South. Menurut teori ini, ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang kedua, teori Ghosn. Menurut teori Ghosn, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga ada teori CDMA. Menurut teori CDMA, korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yang keempat ada teori willingness dan opportunity. Menurut teori ini, korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Yang kelima ada teori cost-benefit model. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Selanjutnya gue bakalan menyampaikan apa dampak dari korupsi tersebut. Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk, seperti menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Terjadinya korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum. Dan akibatnya juga berdampak kepada kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Nah, sekarang gue bakalan membahas tentang bagaimana cara gue mencegah sebuah tindakan korupsi tersebut. Yang pertama, atur cash flow. Sadar gak sih bahwa hampir setiap masalah keuangan yang terjadi selalu bersumber pada masalah cash flow, termasuk jika kita sering melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada korupsi. Jika cash flow sehat, keuangan sehat, maka kita pun jadi nggak kepingin untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ya, kadang memang hanya sesimpel itu. Yang kedua, bayar hutang dengan disiplin. Cash flow sehat, maka seharusnya kamu pun nggak masalah untuk mengatur hutang produktif yang menjadi tanggung jawabmu sekarang. Ini juga merupakan salah satu akar masalah keuangan besar yang sering terjadi.
ternyata banyak banget loh karyawan yang terlilit hutang, mulai dari hutang panci, hutang beli gawe terbaru dan tercanggih, hutang KPR, hutang kendaraan bermotor, hutang kartu kredit, hingga hutang liburan. Utang memang diperbolehkan kok, kan namanya juga manusia, maunya banyak, duit terbatas. Apalagi jika kita memang ingin mengejar sesuatu yang bernilai nominal besar, tetapi menjadi jaminan hidup, rumah misalnya. Tapi ya mesti diingat, kalau pinjaman harus dikembalikan. Jadi, kalau utang ya harus dibayar. Karena itu penting untuk memastikan bahwa kita mampu bayar sebelum melakukan hutang. Banyak tindakan korupsi terjadi lantaran si pelaku terlilit hutang. Karena kepepet, maka ia pun melakukan fraud di kantor. Jadi mari kita mencegah korupsi diri kita sendiri, mulai dari bijak dalam berutang dan kemudian disiplin dalam membayarnya. Yang ketiga, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita. Fokuslah pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, selesaikan dengan baik dan sesuai kesepakatan atau aturan yang ada. Ini merupakan salah satu hal yang paling pertama bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi terjadi. Selalu ingat bahwa penyelewengan, wewenang, dan tanggung jawab sekecil apapun bisa jadi bibit tindakan korupsi di kemudian hari, yang kemudian bisa menyulitkan diri kita sendiri memiliki gaya hidup yang sesuai kemampuan. Penting nih, jangan terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya, orang lain usia 20-an kok sudah jadi CEO, sudah jadi rektor, sudah berprestasi ini itu, sedangkan diri sendiri apa kabar? Jangan pernah berpikiran seperti itu. Ingat, bahwa Barack Obama mulai jadi presiden di usia 40-an, dan Trump di usia 70-an. Masing-masing orang punya tampilan sendiri-sendiri. Setiap orang menjalani kehidupan yang perjuangannya nggak sama, jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi nggak usah banyak gaya, sesuaikan saja dengan kemampuan kita, apa adanya kita. Kalau bisa mensugesti hal ini pada diri sendiri, sepertinya ini akan menjadi langkah paling efektif untuk mencegah korupsi. Video ini gue buat untuk menyampaikan materi mata kuliah pendidikan anti korupsi tentang cara gue mencegah tindakan korupsi. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian kalimat, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saku mangimu tanaman jauh, mangimu milih laku sayang.